Tuhan Yesus, irabata karalabaralabaralabaralaba Tuhan, jamah kami Tuhan, urabata karalabaralabaralabarala, jamah satu persatu kami semua perlu Engkau, biar kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Oh, terima kasih baik kami yang ada di gedung ini maupun yang melihat di YouTube, di Facebook, di platform-platform yang ada. Tuhan berkati, Tuhan jamah kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau maha dahsyat, Engkau luar biasa. Gak ada yang seperti Engkau. Engkau penolong yang sangat terbukti. Tuhan, terima kasih. Lanjutkan acaramu di tengah-tengah kami, di antara kami semua. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk sampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua, Roh Kudus, supaya kami menangkap, melakukan kehendak-Mu. Hidup kami berdampak, menyelesaikan amanat agung sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari kita buka Roma 11 ayat 36. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Apa yang Tuhan sampaikan pada saya hari-hari ini? Kita baca 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan ingatkan sekali lagi bahwa segala sesuatu dari Dia. Alkitab bahasa Inggris ada yang menjelaskan segala sesuatu Tuhan yang ciptakan. Awalnya menurut kitab Kejadian, Tuhan setelah menciptakan, Dia lihat semuanya sangat baik. Ya, tapi kemudian iblis kedapatan curang. Ya, Alkitab menuliskan curang. Dia ingin jadi seperti Allah. Dia menyeret sepertiga malaikat di surga untuk memberontak kepada Tuhan dan dia dibuang. Kemudian dia menipu Adam dan Hawa, manusia yang sebetulnya Tuhan kasih dominion, pemerintahan atas bumi, mewakili Tuhan di bumi. Tapi manusia tertipu, jatuh dalam dosa, sehingga Alkitab berkata iblis setelah itu menjadi penguasa dunia yang gelap ini. Artinya saudara dan saya jangan ikut-ikutan cara dunia. Yang mengerti katakan amin. Cara-cara berdosa yang tidak sesuai firman Tuhan kita nggak boleh ikuti. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini menurut Roma pasal yang ke-12. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, ada hal yang sangat penting. Yang pertama tadi dikatakan dari Dia kemudian oleh Dia. Tahun 2025 ini saudara dan saya mesti sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Tidak semuanya amin. Saya ulangi, tahun 2025 ini saudara dan saya harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Situasi ekonomi nggak baik, keadaan dunia tidak lebih baik, kegoncangan-kegoncangan terjadi di Amerika, di Indonesia. Amerika, Los Angeles terbakar, Hollywoodnya amblas, kecelakaan pesawat American Airlines tabrakan sama Black Hawk masuk di Sungai Potomac, Washington yang sangat dingin karena winter, sungainya membeku. Usaha penyelamatan sulit sekali, 67 orang tewas. Belum lagi kecelakaan pesawat lagi. Amerika nggak seperti itu selama ini, saudara. Kan negara superpower, canggih. Tapi kecelakaan lagi pesawat di Philadelphia. Di Indonesia, waduh ngeri sekali, longsor, banyak orang meninggal karena longsor terseret arus laut. Anak-anak SMP masih remaja, 13 orang terseret, 4 hilang. Saudara, kebakaran juga Amerika, tidak cuma Amerika, di Glodok juga kebakaran. Yang lebih gawat apa? Ada sepasang laki-laki dan perempuan, pria dan wanita sedang selingkuh, lagi berbuat dosa, selingkuh, kebakar. Makanya jangan main-main dengan dosa.
Nah, lanjutkan kemudian dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesaya 42 ayat 8. Coba lihat ini lagi. Yesaya pasal 42 ayat 8. Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan akan berikan kemuliaan. Saudara, jangan curi kemuliaan Tuhan. Saya nggak pernah lupa, ini pesan yang Pak Niko, gembala pembina kita, Bapak Rohani yang Tuhan taruh untuk membimbing kita di keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto ini. Beliau pernah sampaikan di Garden Tomb, tempat yang diyakini menjadi kubur Yesus. Dia katakan, kalau mau langgeng, kalau saudara dan saya mau langgeng, lama maksudnya langgeng itu, dipakai Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Satu, jangan curi kemuliaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Artinya, waktu saudara dan saya makin diberkati, makin dipakai Tuhan, makin jaya, tetap dari mulut kita, hidup kita harus menyatakan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Bukan karena hebatnya kita. Yang kedua, jangan ambil keuntungan pribadi dalam pelayanan. Kalau saudara di marketplace, di tempat dunia kerja, jangan korupsi. Jangan, kalau itu bukan hak kita, jangan diambil, jangan dicuri. Pelayan-pelayan di mimbar tidak boleh motivasinya cari keuntungan, cari duit. Tuhan mau berkati kita, tapi motivasi kita, sikap hati kita harus murni, jujur, berintegritas. Yang setuju bilang amin. Saudara, mari lihat dua contoh di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada dua raja yang dihukum keras. Satunya sempat bertobat, namanya Nebukadnezar, tapi yang di Perjanjian Baru tidak sempat bertobat sampai matinya. Daniel pasal yang keempat mencatat tentang raja yang termasyhur pada saat itu, namanya Nebukadnezar, Raja Babel, yang boleh dikatakan menguasai seluruh dunia peradaban pada waktu itu. Dia bermimpi. Lalu Daniel dipanggil karena orang-orang ahlinya, orang-orang bijaksana semua, nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi kecuali Daniel yang memang dikasih karunia Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Lalu Daniel kasih tahu baginda raja, intinya hati-hati, kalau sombong baginda akan dihukum sama Tuhan. Lalu Daniel kasih nasihat dalam ayat yang ke-27 dari Daniel pasal 4. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Ayat 28 kita baca sama-sama. 3, 4. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Terus, sebab setelah lewat 12 bulan, 1 tahun, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasa, nah ini bahaya nih, kalau sudah mulai ku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Saudara lihat, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Jadi seperti binatang, dari raja nih, ya, bukan raja kecil nih, raja yang besar, yang ditakuti, dihormati, disegani pada waktu itu. Jadi seperti binatang, kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa, kira-kira 7 tahun berlalu.
hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saat itu juga terjadi waktu dia sombong. Makanya Alkitab berkata, kesombongan mendahului kejatuhan. Jangan atau sombong sekali. Itu hati-hati. Manusia ini rentan sombong. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Saudara, kemudian dia diusir karena sudah sakit jiwa, udah nggak waras, jadi seperti binatang, kena panas, hidupnya di padang, kena hujan, kena embun, rambutnya makin panjang, kukunya panjang, wah nggak karu-karuan. Tapi setelah 7 masa, kira-kira 7 tahun, dia sadar lagi. Lalu Alkitab berkata kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dia dijemput lagi sama pegawai-pegawainya, pengawalnya. Jadi raja lagi. Loncat ayat yang ke-37. Ayat 37 baca 1, 2, 3. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Raja Surga. Sekarang contoh perjanjian baru. Herodes, Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Baca yuk 1, 2, 3. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Wah, ini lebih ngeri lagi, nggak sempat tobat, pang, mati dimakan cacing-cacing. Artinya mati dalam keadaan yang sangat terhina. Karena raja-raja itu kalau di perjanjian lama, begitu mereka meninggal, lalu rakyatnya menyalakan api yang besar menghormati dia. Kuburnya dikubur raja-raja. Tapi kalau sampai mati dimakan cacing-cacing, wah ini sangat terhina sekali. Ya, orang bilang kena azab, gitu ya. Ngeri. Saudara, itu sebabnya mari kita jaga hati, tetap rendah hati. Yang mau bilang amin. Tetap rendah hati. Orang yang congkak dikatakan itu dilawan oleh Tuhan. Tuhan menentang orang congkak. Itu Alkitab tulis. Ya. Ngelawan orang yang lebih kuat, lebih dari kita aja udah susah. Apalagi ngelawan Tuhan. Nah, ini udah berat, saudara. Orang congkak. Tuhan menentang orang congkak. Tapi mengasihani orang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati sekalipun diberkati luar biasa. Makanya waktu lihat YouTube, Presiden Amerika yang baru, Donald Trump. Memang latar belakangnya tidak karu-karuan, tapi yang belakangan ini bagus. Dia rendah hati, mau didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan dia berkata apa? Waktu orang berkata, oh kamu sekarang jadi orang yang, Anda sekarang menjadi orang yang sangat terkenal, paling terkenal di dunia. Dia bilang apa? No, bukan saya yang famous, bukan saya yang paling terkenal, tapi Jesus Christ, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, kenyataannya memang Tuhan Yesus itu terkenal di dunia dan di akhirat. Ya memang dia Tuhan. Pengikutnya aja di dunia ini sekarang Kristen Katolik 2 miliar lebih. Saudara dan saya mesti bangga jadi anaknya Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kita hidup seperti Yesus hidup. Orang yang bangga dengan Yesus, dia akan mencontoh, meniru cara hidupnya Tuhan Yesus. Oh, aminnya sedikit. Tuhan Yesus suka berdoa. Saudara suka enggak berdoa? Kalau ada orang Kristen enggak suka berdoa, tapi suka berdosa, nah ini bahaya. Enggak seperti Yesus. Itu namanya Kristen KTP. KTP-nya Kristen.
Mungkin KTP-nya yang masuk surga, dianya enggak. Kan KTP-nya yang Kristen. Kristen itu bukan karena kita masuk gereja, gedung gereja, bukan. Masuk gedung gereja udah baik daripada enggak ke gedung gereja. Udah lumayan kan. Tapi kalau hidup kita kemudian selesai ibadah sama dengan orang dunia yang melakukan hidup berdosa, melanjutkan hidup berdosa, yang bohong tetap bohong, yang narkoba tetap narkoba, yang terikat pornografi tetap pornografi, yang selingkuh tetap selingkuh, percuma. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, ya, itu menjelaskan orang yang mengaku Yesus juru selamat, dia harus tunduk kepada ketuhanan Yesus. Amin apa amin? Kita ngaku Yesus itu Tuhan. Tuhan itu artinya Lord, Tuhan, majikan, atasan kita. Berarti kita mesti tunduk sama dia. Kalau tidak bilang Tuhan ampuni saya, rubah saya mau berubah. Yang mau berubah bilang amin. Belum ada yang sempurna, tapi Tuhan tuh tahu niat kita kalau kita mau berubah. Nanti lihat, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sudah berubah makin baik. Setuju bilang amin. Sampai orang bilang kamu seperti Yesus. Haleluya. Kok agak sepi ya? Kalau khotbah berkat pasti rame. Aminnya banyak. Tapi ini penting saudara. Kalau saudara hidup benar, kita hidup benar, hidup kudus, diberkati tidak jatuh. Banyak orang waktu diberkati jatuh, tidak kuat. Ada orang dapat undian 1 miliar kalau nggak salah, dia naik kereta, dia kasih tahu yang numpang kereta, saya dapat, saya sakit jiwa karena tidak kuat. Makanya Tuhan itu kalau memberkati kita step by step, langkah demi langkah. Kuat. Diberkati 1 juta, kembaliin persepuluhan 100.000. Diberkati lagi sama Tuhan 10 juta, persepuluhannya berapa? Berkatin lagi 100 juta, persepuluhannya mulai berat nih, 10 juta. Tapi karena setia diberkati lagi sama Tuhan 1 miliar, persepuluhannya berapa? 100 juta. Ini lebih berat lagi nih. Masih setia enggak? Ada yang bilang enggak, benar. Itu 100 juta dibanding 900 juta. Nah, saya sudah lama sekali dengan istri saya ambil komitmen, keputusan, tekad, karena Tuhan berkati kami. Jadi kami kembalikan bukan 10 tapi 20%. Niru siapa? Niru Pak Niko. Niru Bapak rohaninya. Udah gitu dari 14 tahun lebih nih kita kembalikan persembahan sulung. Apa itu? Kita udah belajar lama. Persembahan sulung itu semua berkat keuangan yang kita terima sepanjang bulan Januari kita kembalikan ke gereja untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk penginjilan, untuk nolong orang miskin, untuk selesaikan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Apa saya kekurangan? Enggak. Makin diberkati, dan Tuhan tuh memberkatinya bukan lagi hanya keuangan, tapi memberkati dengan kesehatan, umur panjang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa mau menuai yang baik, angkat tangan. Siapa yang mau menuai kesehatan, hidup yang baik, diberkati, bahagia, masuk surga? Nabur. Bilang menabur, 1, 2, 3. Tabur perbuatan yang baik. Kalau saudara mau diperlakukan baik, tabur yang baik. Tabur kejujuran. Mau diberkati keuangan, tabur uang. Mau nuai tomat harus nabur tomat. Mau nuai tomat kok nabur salah? Tabur. Keuangan juga begitu, saudara. Iya. Saya nanti bulan 7, bulan Juli, 42 tahun full time. Tuhan Yesus baik. Saudara, waktu awal saya full time, saya diuji Tuhan luar biasa. Ya, kan sepenuh waktu. Khotbah di persekutuan doa, khususnya di antara para pelajar. Selesai khotbah, mereka kasih jabat tangan, terutama pengurusnya. Terima kasih Kak, kami diberkati.
Terus saya pulang apa? Jalan kaki. Tidak punya duit untuk naik angkot, naik beca. Yang hebatnya lagi, mereka lewat pakai mobil, pakai motor, pakai beca. Nggak ada yang ngajak saya numpang, nggak ada. Itu ujian buat saya. Tapi saya maju terus. Apalagi waktu itu lagu Pentakosta lama. Mati hidup buat Tuhan, membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Luar biasa, pikul salib. Tapi lama-lama daging saya tidak tahan. Tuhan, ini gimana? Saya doakan supaya mereka diberkati, saya sendiri kok pas-pasan. Motor aja nggak punya, pinjem tetangga. Waktu saya menikah, motor pertama yang saya beli itu uang tabungan istri saya. Malah sebelum menikah kayaknya itu. Iya, belum. Tapi heran istri saya tetap memilih saya. Padahal banyak cowok-cowok kaya naik motor, naik mobil, saya enggak. Enggak kedengaran suara knalpot, tahu-tahu saya sudah bunyikan pagar, tak. Berarti istri saya nggak matre. Dengar yang jomblo, jangan cari pasangan yang matre, yang cuma mencari duitmu. Kok nggak ada yang amin sih? Yang jomblo aja. Haleluya. Pilih orang yang karakternya bagus. Bilang amin. Ini orang tua ya. Jangan cari cuma yang kaya. Kalau karakternya bobrok, kasihan anakmu. Ya. Kekayaan itu bisa tapi bisa habis dalam waktu 1 hari, saudara. Ingat krisis moneter 98. Mereka yang tadinya begitu pedenya pinjaman dolar, begitu blek, langsung miskin, utangnya dolar. Tapi kalau karakter, enggak, saudara. Orang ini jujur, dan Tuhan janji orang jujur diberkati. Orang setia perkara kecil, Tuhan Yesus bilang akan dipercaya perkara besar. Kalau saudara setia dengan duit kecil, engkau akan dikasih duit yang gede. Yang aminnya keras makin kaya. Nah, itu benar tuh. Jangan sungkan, haleluya. Hanya orang Indonesia kan sungkan. Sampai ada ngarang lagu begini. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Salah itu. Tuhan tidak mau saudara miskin. Haleluya. Yohanes 10:10 Tuhan Yesus bilang saudara dan saya harusnya hidup di dalam Yesus itu hidup berkelimpahan. Kalau setuju bilang amin. Limpah dalam kesehatan, limpah dalam damai sejahtera, limpah juga secara materi, supaya bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Itu maksudnya, kita diberi kekayaan sama Tuhan supaya jadi berkat. Bisa nolong orang miskin, bisa melakukan penginjilan, bisa nabur untuk Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles. Sekarang tiap hari, saudara, sudah lama sih, orang dari bangsa-bangsa yang datang ke Amerika, mereka pingin ke Azusa, Jalan Azusa. Begitu lihat gedung kita, Azusa Street Prayer Tower, langsung nanya security-nya, kemudian dibukakan, masuk. Tiba-tiba mereka dilawat Tuhan, ada yang tersungkur sampai 45 menit, tak tahan. Hadirat Tuhan. Dan untung ada menara doa 24 jam di Los Angeles, sehingga Los Angeles masih Tuhan kasihani. Tuhan sayang sama Amerika juga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Apalagi di Indonesia, menara doa di bawah, di dalam keluarga besar kita, GBI Gatsu, yang digembalakan oleh Pak Niko dan semua para gembala yang ada, itu ada 27, berapa? 27 menara doa 24 jam sehari. Saya tanya sama teman-teman yang lain gereja, bisa nggak doa 24 jam sehari, gantian para pengerjanya, full timers, pendoa? Dah gampang, saudara. Jaringan doa nasional saja punya 77 titik menara doa, tapi nggak 24 jam.
Mereka bilang paling cuma 10%, 7%, malah kenyataannya nggak sampai. Nggak gampang. Tapi Tuhan percaya pada kita. Makanya Church of God, COG, Gereja Mitra, Gereja Bethel Indonesia, satu kali ketuanya barusan nih, waktu Pak Niko ketemu, ketua yang baru bilang, kami akan mengadopsi visi Anda soal menara doa 24 jam sehari. Akhirnya apa saudara? Kantor COG, tempat meeting dari para petingginya, Executive Council, yang dipakai setahun hanya 3 kali. Itu dipersembahkan sekarang, sedang diproses, sedang dibangun, sedang direnovasi. Jadi menara doa 24 jam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan jangan lupa COG ini ada di 196 negara. 196. Dan itu akan connect semua. Jadi kita, saudara dan saya waktu nabur selama untuk pelayanan Pak Niko di Amerika, kita jadi berkat bukan hanya untuk Amerika tapi untuk 196 negara, untuk bangsa-bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Wow, saudara lihat nanti begitu menara doa. Dengan goncangan yang terjadi di Amerika, tuayan akan makin lebih banyak. Banyak orang akan tobat. Seperti Yoel pasal yang kedua katakan, banyak orang akan berseru lari kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Nah, dengar baik-baik. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab itu, siap-siap. Kan ini sekarang tuayannya bukan hanya jiwa-jiwa. Tuhan akan beri tuayan jiwa-jiwa. Katakan amin. Tapi juga tuayan buah roh, karakter. Katakan amin. Lalu tuayan berkat. Juga secara materi. Aminnya pelan lagi. Tuhan mau berkati saudara dan saya secara materi. Nah, sebab motivasinya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk puaskan hawa nafsu kita, bukan. Saudara siap-siap. Kerja yang rajin, kerja yang jujur, kembalikan persepuluhan, kembalikan persembahan sulus, kembalikan ucapan syukur, saudara. Kalau disembuhkan, ditolong sama Tuhan, kembalikan. Nanti saudara lihat, engkau akan diberkati. Banyak orang Kristen pelit, makanya nggak diberkati. Tapi orang yang murah hati, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang murah hati, dia akan diberi kemurahan. Mari bangkit berdiri, saudara. Urala basyambara batakara 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 batakara. Naikkan doamu, saudara. Urala batakara batakara. Saya mau berdoa untuk para pengusaha. Saudara yang punya usaha apapun, angkat tangan kepada Tuhan. Urala Tuhan berkati para pengusaha di Rayon 3. Juga di gereja induk Rayon 3, di GBI Modern Land ini, di tempat ini, berkati. Juga mereka yang nggak sempat hadir mungkin karena sakit, terhalang dan sebagainya, di rumah-rumah yang sedang menonton YouTube, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, yang menonton Facebook, Tuhan berkati. Urala batakarala, berikan urapan untuk menjadi terang di marketplace. Tuhan beri keberhasilan, keberuntungan. Dan kami janji waktu Tuhan memberi kami kekayaan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati, berkati, berkati. Orala batakarala barala 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 barala. Orala barala batakaran, berkat Tuhan, urapan untuk di marketplace Tuhan. Berkati, lindungi di tengah-tengah situasi goncang ekonomi, goncang krisis melanda dunia. Tuhan berkati anak-anakmu di dalam nama Yesus. Karena kau berjanji kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Tuhan berkati, berkati.